gereja kita, ada baiknya kita melakukan dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami akan memulai katekisi kami supaya berkah ya Tuhan, kasih Yesus baik. Amin. Dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai, kita mulai dengan lagu doa. Kita bernyanyikan dalam Yesus, kita bersaudara, satu dua tiga ya. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam katekis kita, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan yang dimana kalian bisa menjawabnya terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama itu, apakah kita semua di sini memiliki teman yang berbeda agama? Punya. Yang kedua, bagaimana hubungan kita sebagai umat Katolik dengan teman kita semuanya? Baiklah. Menurut kalian, bagaimana sikap yang dapat kita lakukan atau yang tepat kita lakukan sebagai orang muda Katolik di dalam menghadapi perbedaan tersebut? Bisa dengan saudara kita. Baiklah, sebelum kita memulai yang kedua, terlebih dahulu di sini saya ingin kita untuk menjadikan bersama bahwasanya apa pengalaman kita sebagai umat Katolik atau apa yang kita bisa teladani sebagai umat Katolik di dalam memiliki teman yang berbeda agama atau pandangan kita terhadap orang yang berbeda agama. Ada yang bisa menjadikannya? Jadi pengalaman saya terhadap berbeda agama yaitu pada saat sekolah, mana saya memiliki teman yang beragama Islam, Advent, dan Kristen pada saat lainnya. Nah, di mana teman saya yang beragama Advent dan Islam ini otomatis berada di Amerika. Nah, dan sedangkan kami yang di situ saya sendiri yang beragama Katolik dan Kristen Protestan lainnya mungkin akan jarang. Nah, jadi pada masa sekolah itu kami itu rajin membawa bekal senjata ke keluarga saudara. Pada saat itu kebetulan ikan saya daging B2. Terus jadi saya menjauh dari teman saya ini untuk harga yang lain yang Advent ini bisa dibilang aroma dari bayi itu nggak boleh berada di sini. Jadi saya menjauh. Jadi mereka heran, kenapa kamu menjauh? Terus saya bilang, ikan saya nggak boleh berada di sini. Emang mana ikanmu? Saya bilang ada di B2. Nah, kebetulan satu mungkin ada teman saya ini, dia Adventnya fanatik sekali. Jadi dia langsung bilang, ya udahlah di situ aja lah. Tapi teman saya yang lainnya, baik itu Islam itu bilang, udah kamu aja di sini nggak apa-apa toh. Kamu hanya makan, kamu menawarkan kepada kami. Apa salahnya? Dia bilang seperti itu kepada saya. Jadi
masyarakat dan semua orang. Baiklah, setelah tadi kita sharing bersama, di sini Ibu ingin mengajak kita semua dan mendengarkan isi dari kitab suci yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai ayat 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Baiklah, dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 39 itu, kita diajak untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatinya. Yang dimana kita di sini menegaskan bahwa kasih akan Allah itu harus diwujudkan melalui kasih kepada sesama. Yang dimana kita juga diajarkan Yesus tidak terbatas hanya kepada orang yang seiman dengan kita, dan kasih itu tidak ditunjukkan kepada semua orang tanpa memandang agama, suku, budaya, ras, dan yang lain-lain. Ataupun kita bisa melihat status sosial media dan moderasi beragama yang dimana kita bukan mencampur adukan ajaran agama dan mengurangi kepercayaan iman kita. Sebaliknya, moderasi beragama ini mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam iman sambil menghormati, menghargai orang lain, dan berbeda keyakinan, yang dimana kita sebagai orang muda Katolik, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai, teladan di dalam membangun persaudaraan di tengah-tengah keberagaman kita. Nah, tadi setelah kita mendengarkan isi kitab suci, dan setelah kita sudah mendengarkan sharing dari teman-teman kita, di sini saya akan menyampaikan pesan sedikit kepada teman-teman semuanya, bahwasanya Tuhan bukan menghendaki kita agar kita hidup di dalam kasih dan persaudaraan, yang dimana perbedaan suku, agama, ras, dan budaya bukanlah alasan yang paling atau yang membenci kita untuk menjauh satu dengan yang lainnya. Bahkan kita sebagai umat Katolik dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dan menghormati sesama, menjaga persaudaraan dan solidaritas untuk membangun perdamaian dimanapun kita berada. Dan moderasi beragama ini menjadi jalan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, adil, dan penuh kasih. Nah, di sini kita diajak untuk berkomitmen bersama-sama supaya kita jangan keliru atau kita membeda-bedakan persaudaraan kita dengan tetangga lainnya. Baik, yang pertama itu, kita harus menghormati teman yang berbeda agama, bukan malah membenci dengan agama atau bahkan memusuhkan teman yang berbeda agama. Yang kedua itu, kita saling menjaga persaudaraan di dalam keberagaman. Dan yang ketiga itu, harus menggunakan media sosial secara bijaksana. Walaupun kita memiliki media sosial, kita harus bisa memilah-milah hal tersebut. Nah, yang keempat itu, kita harus membawa damai serta membawakan kasih di lingkungan sekitar kita, dan kita harus menghayati ajaran kasih Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah teman-teman semuanya, setelah tadi kita mendengarkan semua apa isi katekisme kita akan menutup katekisme kita ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas katekisme yang telah kami ikutkan hari